Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Kembali kita berjumpa pada pembelajaran 3 pada hari ini. Masih tetap tema 2, persatuan dalam perbedaan. Sub tema 1, rukun dalam perbedaan. Bagaimana kabar Ananda hebat semua? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita sebelumnya akan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mudah pahami, dapat mudah kita mengerti. Untuk itu, marilah kita baca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, Ananda hebat semua. Masih ingat pembelajaran 2 kemarin tentang adaptasi tumbuhan dengan habitatnya? Nah, pada pembelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan kemarin, pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang penyesuaian diri atau cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah diharapkan Anda hebat semua mampu menuliskan cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan tepat. Dan yang kedua adalah diharapkan mampu menuliskan informasi penting yang terkait dengan atau menggunakan dengan kata tanya, di mana kata tanya ini seperti kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Nah, pada slide ini ada gambar tentang sebuah tumbuhan dengan cara dirinya melindungi dari predator. Nah, di sini dijelaskan bahwa adaptasi tumbuhan itu menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jadi tumbuhan pun menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini ada gambar bunga mawar yang lengkap dengan tangkainya, dengan batangnya. Bunga mawar ini melindungi dirinya dengan duri, ya. Ini duri yang terdapat pada tangkai bunga mawar ini. Ini duri gunanya adalah untuk melindungi diri dari predator atau dari pemangsa dari bunga mawar ini sendiri. Contoh lain, di sini ada tumbuhan jagung. Kalau kita perdekat ini gambar, pada seluruh batang atau daun jagung ini memiliki rambut halus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi diri jagung ini dari pemangsa, dari hewan ternak yang ingin memangsanya. Di mana rambut halus ini akan membuat gatal ketika ada yang mendekatinya. Dan contoh tumbuhan yang lain, ada nenas. Nenas ini memiliki durian tajam pada sirip daun sampai pada sirip buah, ya. Selanjutnya ada pohon getah, pohon karet yang memiliki getah pada pohonnya untuk menghindari pemangsa. Namun dengan getahnya ini manusia memberdayakannya. Manusia bisa mengelola atau memproduksi
bahan-bahan yang terbuat dari getah ini untuk diproduksi lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah di sini ada pohon kecubung, di mana pohon kecubung ini pada bunga terdapat racun. Jadi ketika ada serangga yang ingin mengganggunya, maka racun ini akan bereaksi. Nah, inilah beberapa contoh cara tumbuhan melindungi dirinya dari lingkungan, dari pemangsa-pemangsa di lingkungannya. Nah, untuk Ananda sekalian, tantangan hari ini adalah coba amati masing-masing di sekitar lingkungannya. Amati tumbuhan di sekitar lingkungannya masing-masing. Di sini disediakan 3 tempat, ya. Jadi dituliskan nama tumbuhannya dan dituliskan bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Sama seperti contoh yang kita simak sama-sama sebelumnya. Di sini ada bunga mawar dengan durinya, ada jagung dengan rambut halusnya, ada nanas dengan durinya, dan ada karet dengan getahnya. Ada kecubung dengan racunnya. Nah, di sini Ananda sekalian silahkan amati di lingkungan sekitarnya. Coba tuliskan 3 tumbuhan yang lengkap dengan cara tumbuhan tersebut beradaptasi. Ya, mudah kan tantangan pertama hari ini? Ya, oke. Lanjut. Yang kedua adalah menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk sebuah peta pikiran. Ini dari pembelajaran 1 kemarin kita sudah singgung bagaimana menemukan informasi penting dalam suatu teks dengan menggunakan kalimat bantu, kata bantu, yaitu kata bantu tanya atau kata tanya. Ya. Jadi suatu teks itu memiliki informasi penting, di mana informasi penting itu kita bisa temukan ketika membaca teks itu secara utuh, ya, dan kita pahami, kita membaca secara intensif, ya. Nah, jadi ketika kita membaca secara intensif, informasi penting yang ada di dalam teks tersebut akan mudah kita temukan. Dan lagi pula ditambah dengan ketika kita menggunakan kata tanya, ya, kata tanya apa. Masih ingat kata tanya apa ini? Untuk menanyakan sesuatu hal. Di mana? Berarti menanyakan tempat. Kapan? Berarti menanyakan waktu. Siapa? Menanyakan pelaku atau orang. Mengapa? Berarti dia menanyakan penyebab. Bagaimana? Berarti menanyakan keadaan, ya. Jadi dengan keenam kata tanya ini bisa membantu kita untuk menemukan suatu informasi penting dalam teks. Nah, teksnya seperti ini. Judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini bisa di screenshot. Nah, di sini Ananda sekalian silahkan dibaca dengan intensif, dibaca dengan pemahaman. Untuk mudah menemukan informasi ini yang terdapat di dalam teks ini, silahkan gunakan kata tanya tadi. Apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Silahkan digunakan. Kemudian dituliskan di kolom tantangan kedua. Misalnya, saya berikan contoh ya. Misalnya di sini judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi misalnya saya ingin bertanya di sini, siapa nama perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang
bertugas di Jakarta pada tahun 1942-1945? Ya, jawabannya adalah Laksamana Todasi Maeda. Ya, itu menggunakan kalimat siapa ya? Ananda hebat sekalian, silahkan cari informasi yang bisa didapatkan menggunakan kata tanya ini di dalam teks. Ya, gimana Ananda sekalian? Jadi semua kolom ini akan terisi. Apa? Bikin pertanyaan yang apa, jawabannya ada di dalam teks. Mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Cukup jelaskan? Ya, tantangan kedua hari ini juga agak mudah dan saya yakin Anda sekalian mudah menaklukkannya. Jadi demikian materi singkat hari ini. Semoga Anda semua masih tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Demikian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semua.